Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak lupa ya aturannya ya. Video tolong dinyalakan. Oke. Thank you. Baik, kita mulai ya untuk malam hari ini pertemuan kedua ya. Kita akan membahas tentang konsep dasar ya dari sistem digital. Ya, kalau di pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai beberapa terminologi atau istilah yang kaitannya dengan sistem digital ya. Maka kita hari ini akan membahas tentang sistem bilangan yang merupakan dasar pemikiran dari bilangan digital ya, yang nantinya akan mengerucut ke tentu saja yang bilangan biner, tetapi kita harus mengetahui juga atau mengenal mengenai jenis-jenis atau sistem-sistem bilangan yang lain ya. Materi saya bisa terlihat ya? Bisa Pak? Terbalik nggak? Enggak, Pak. Enggak, oke. Aman Pak, enggak terbalik. Aman, oke. Baik, ini kita berbicara dulu tentang apa ya, pendekatannya dari bilangan yang setiap hari kita pakai ya. Sebentar. Baik, mudah-mudahan terlihat jelas. Anda pasti sudah ngerti ya, sudah paham ya bahwa kita setiap harinya berhadapan dengan nilai-nilai atau bilangan dalam bentuk desimal, kan ya. Nah, kalau kita bicaranya secara matematis, ya tentu secara diagram sederhana bisa kita lihat di sini ya bahwa bilangan itu ada yang nilainya nyata, ada yang tidak nyata. Yang nyata ini yang setiap hari kita pakai baik di dalam perkuliahan atau mungkin di kehidupan sehari-hari ya, uang dan sebagainya, itu tentu adalah bilangan yang nyata ya, positif atau negatif. Nah, kalau yang tidak nyata itu yang tidak bisa kita tentukan nilainya ya. Misalkan di situ dicontohkan akar sebuah nilai yang bernilai negatif ya, akar min 4 itu tentu juga kalau dalam matematis ya tidak bisa dihitung ya. Nah, kita berbicara di ranah yang nyata ya. Ada dua jenis, yaitu irasional dan rasional ya. Jadi kalau irasional itu biasanya terbentuk dari sebuah proses operasi matematis misalkan ya, yang kemudian menghasilkan nilai yang secara desimal misalkan kemudian tidak terhingga ya, sedangkan rasional itu yang terhingga ya. Nah, rasional itu dibagi menjadi dua, yaitu bulat dan pecahan. Kalau dalam bahasa pemrograman mungkin Anda sudah belajar juga ya,
bulat itu real, kemudian pecahan itu apa namanya? Tipe datanya ya double atau apa itu ya. Ada. Nah, ini yang sehari-hari kita hadapi ya. Padahal dalam konteks bilangan itu sendiri sebenarnya ada beberapa jenis atau beberapa sistem bilangan ya. Apakah kemudian secara struktur juga ini berlaku ya. Misalkan bilangan biner ya itu juga bisa berlaku diagram seperti ini. Jadi ada yang nyata, ada yang rasional, irasional, dan seterusnya. Ya, oke, lanjut. Nah, kalau dalam hubungannya dengan pemrograman, ya tentu kita banyak menghadapi beberapa atau tipe-tipe bilangan, ya. Salah satunya misalkan bilangan bulat itu kalau dalam pemrograman beberapa pemrograman itu sintaknya misalkan tipe datanya adalah integer. Ya, integer atau bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah dari mulai 0, 1, 2 dan seterusnya yang positif dan kebalikannya yang negatif. Ya. Kalau dalam notasinya biasanya bilangan bulat itu dilambangkan dengan Z, berasal dari bahasa Jerman ya. Zahlen artinya bilangan juga ya. Kemudian operasi-operasi saya kira Anda juga sudah tahu ya, tidak perlu saya jelaskan ya. Misalkan di operasi penambahan itu kan hierarkinya sama dengan pengurangan gitu ya. Maka di situ ada beberapa hukum, misalkan asosiatif, komutatif, ya, kemudian identitas. Ya. Identitas itu bilangan berapapun, kalau ditambahkan 0 ya hasilnya bilangan itu sendiri. Inverse, kebalikannya, dan seterusnya. Oke, saya tidak akan membahas di sininya. Ya. Ini juga nanti silakan dibaca. Nah, kemudian bentuk operasional ya, ada operasi matematis, ada operasi seperti ini ya. Ya, operasi relasi atau hubungan ya, ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan dan seterusnya ya. Operasi bilangan itu tadi ya, penjelasannya ini silakan dibaca. Nah, saya langsung ke sini. Sistem bilangan. Sistem bilangan itu adalah suatu cara yang digunakan, yang disepakati gitu ya, konvensi untuk mewakili besaran dari suatu item atau nilai fisik. Ya, di dalam sistem bilangan itu dikenal istilah bilangan dasar atau basis, base, atau di dalam konsep logika atau pembelajaran digital ini kemudian dikenal dengan istilah radix. Ya, jadi sama, bilangan dasar, basis, radix itu sama. Nah, kemudian jenis sistem bilangan yang dikenal ya, yang menjadi kesepakatan tadi itu ada desimal, ya, biner, kemudian oktal, heksadesimal, ya, ada yang berbasis 60 dan jenis-jenis yang lain. Tetapi yang tadi yang kemudian banyak digunakan ya untuk berbagai keperluan atau berbagai kepentingan itu yang bercetak tebal itu. Ya. Desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Ya. Contoh apa? Contoh ya desimal itu yang kita pakai sehari-hari. Biner, oktal, heksa itu hubungannya dengan bahasa mesin. Jadi contohnya adalah dalam komputer ini. Ya. Nah, setiap jenis atau sistem bilangan itu ya, memiliki nilai tadi, basis atau radix. Ya. Misalkan desimal.
Desimal itu sebuah bilangan yang basisnya adalah 10. Ada yang tahu maksudnya basis 10 itu seperti apa? Ada? Dari 0 sampai 9 gitu. Ya, oke. Jadi di dalam bilangan desimal itu dikenal 10 bilangan dasar, yaitu dari mulai 0 sampai dengan 9. Ya, jumlahnya 10, 0 sampai 9. Ya, bilangan paling awal adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu berapa? Setelah itu yang balik lagi 10. Ya. 2 digit, 11, 12, 13, sampai 20. Nanti 21 dan seterusnya. Ya, tapi prinsipnya bilangan dasarnya itu dari 0 sampai 9. Biner ini yang kemudian secara aplikatif atau implementatif digunakan atau diterapkan dalam perangkat-perangkat digital. Ya, contohnya ya komputer atau perangkat elektronik digital yang lain. Ya, itu menggunakan konsep biner. Biner memiliki basis 2. Berarti sama halnya dengan desimal tadi, dia hanya memiliki 2 bilangan dasar, yaitu 0 dan 1. Kalau nggak salah kemarin di pertemuan pertama sudah saya ilustrasikan ya contohnya ya. Contohnya adalah di encoding ya. Misalkan ada standar ASCII itu masing-masing notasi ya. Contohnya di keyboard komputer ya. Itu semua memiliki representasi biner. Ya, terdiri dari deret angka 0 dan 1. Oktal. Oktal sesuai namanya ya, oktal. Oktal itu 8 ya basisnya ya. Berarti dia hanya memiliki 8 bilangan dasar. Yaitu berapa? 0 sampai 7. 0 sampai 7 ya. Berarti setelah 7 berapa? Setelah 7 berapa? Kembali ya, Pak? Kembali ke? Kembali ke 0. Setelah 7 ya 10. Oh, 10. Ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, sampai 17, 21. Nah, jadi dia tidak kenal angka 8 dan 9. Oke, itu oktal. Heksadesimal. Dia memiliki 16 bilangan dasar. Berarti 0 sampai dengan berapa? 15. 15 ya. Tapi kalau dalam kenyataannya tidak 15 ya. Jadi setelah 9 karena kemudian tidak ada bilangan tunggal setelah itu, maka kan 10. Tetapi karena 10 itu ada 2 digit, maka di dalam heksadesimal 10 itu digantikan dengan A. Ya, jadi setelah 0 sampai 9 kemudian A, B, C, D, E, dan F. Kapital biasanya ya. Jadi 10 itu A, 11 itu B, 12 itu C, 14 itu D, 15 itu E, 16 itu A 10, B 11, C 12, C-nya kelewat tadi, D 13, E 14, F 15. Ya. Nah, itu 4 jenis sistem bilangan yang banyak digunakan
dan diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh sistem di atas itu menggunakan eksponen. Artinya setiap angka pada posisi tertentu nilainya adalah sebesar angka tersebut dikalikan basisnya. Mungkin kalau kita belajar matematik ya karena basisnya desimal ya contohnya misalkan bilangan 11. Oke. Bilangan 11 berarti 1 puluhan dan 1 satuan. Itu artinya kalau dibuat menjadi bentuk eksponen itu sama dengan dari depan ya 1 kali 10 pangkat 1 ya ditambah 1 kali 10 pangkat 0. Ya, karena di sini kita lihat ya sigma I sama dengan 0 sampai dengan N gitu ya. N-nya itu adalah jumlah bilangannya. Bilangan tunggal ya. 11 itu kan berarti terdiri dari 1 dan 1. Berarti N-nya adalah 2 kan ya. Oke. Nah, berarti kemudian 2 itu berarti 0 dan 1 karena mulainya 0. Ya. Berarti A ke 0, tadi A ke 0 kan yang belakang 1 kali 10 pangkat 0. 1 kali 10 pangkat 0 berapa? 1. 1. Karena 10 pangkat 0 itu adalah berapa 10 pangkat 0? 1, Pak. 1 ya. Oke. Ya, jadi 1 kali 10 pangkat 0 itu yang belakang, yang depan yang puluhan itu berarti 1 dikali 10 pangkat 1. Oke, seperti itu. Biner juga seperti itu. Heksa juga seperti itu. Ya. Oke. Ini penjelasan masing-masing. Bilangan desimal basis 10 tadi sudah ya 0 sampai 9. Contoh angka 321 desimal ya dengan dasar 10, maka bentuk eksponennya adalah seperti ini. Oke, jadi dihitung dari belakang ini pangkat 0, pangkat 1, ini pangkat 2. Oke, berarti 3 kali 10 pangkat 2. Kenapa pengalinya 10? Ya karena ini bilangan dasarnya 10. Ditambah 2 kali 10 pangkat 1, ditambah 1 kali 10 pangkat 0. Ini kalau dihitung 3 kali 100, 300, 2 kali 10, 20, 1 kali 0, 1 kali 1, 1. 321. Ya. Ini contoh lainnya sama saja. Lanjut. Nah, ini langsung ke cara konversi ya. Konversi itu berarti perubahan. Konversi desimal ke basis bilangan lainnya itu berarti merubah suatu bilangan desimal ke bentuk bilangan yang lain. Biner, oktal, atau heksa. Ya. Konversi bilangan desimal ke basis bilangan lainnya itu adalah dengan membagi bilangan tersebut dengan N. N itu adalah basis dari bilangan yang akan dicari. Membagi bilangan tersebut dengan N secara berulang sampai bilangan bulat hasil baginya sama dengan 0. Oke. Tapi hati-hati, yang dipakai adalah sisa hasil baginya. Dibaca dari bawah. Oke, dibaca dari bawah itu berarti sampai hasil baginya sama dengan 0 tadi. Oke. Ini ilustrasinya, contohnya, nah misalkan seperti ini. Oke. Desimal ke biner. Ya, tadi penjelasannya kan untuk mengkonversi bilangan desimal ke bentuk yang lain itu adalah membagi bilangan desimal tadi dengan bilangan dasar dari bilangan yang akan dituju atau dicari. Karena mau dikonversi ke biner, maka dibagi dengan bilangan dasar biner adalah 2.
Oke, 67 dibagi 2 sama dengan berapa? Nggak bisa, Pak. Bisa, ini kan bisa tapi memiliki sisa gitu ya, tidak bulat. Nah, 67 bagi 2 adalah 33. 33 kali 2 itu kan 66 gitu ya. Artinya ada sisa 1. Nah, sisanya ditulis di sini, di samping kanan. 67 bagi 2, 33 sisa 1. 33 bagi 2, 16 sisa 1. 16 bagi 2, 8 sisa 0. 8 bagi 2, 4 sisa 0. 4 bagi 2, 2 sisa 0. 2 bagi 2, 1 sisa 0. 1 bagi 2 kan 0. Oke, 0 kali 2 kan 0. Tapi dia memiliki sisa 1. Nah, begitu di sini 0, terakhir adalah 0, maka sudah selesai. Dan hasilnya itu adalah dibaca dari bawah. Ya, ini adalah MSB, most significant bit, ini adalah least significant bit. Bilangan terdepan atau terbesar, ini adalah bilangan terkecil atau paling belakang. Jadi urutannya 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Oke. Kalau dalam Excel, ya silahkan nanti dicoba, itu proses perubahannya adalah dengan menggunakan formula seperti ini. Oke, contoh pertama ini, apakah ada yang bingung atau ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Desimal ke biner. Itu berarti yang 0 itu enggak usah ditulis ya, Pak? Yang 0 paling depan. Ya, Yang itu. ini, yang paling bawah. Ah, Ya ditulis pun nggak masalah, tapi kan dia nggak memiliki nilai akhirnya kan. Sama seperti di desimal ya. 100 dengan 0100 itu kan sama. Oke, 0 paling depannya ya nggak kepake. Ya, jadi nggak usah dituliskan. Oke, good. Ada lagi yang tanya? Proses perhitungannya sudah paham semua? Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, sebelum ke slide berikutnya, berarti kalau desimal ke heksa, coba tolong Anda sambil hitung ya. Sama soalnya 67 desimal itu berapa heksa? Silakan dihitung. Yang sudah ketemu langsung dijawab. 67 desimal sama dengan berapa heksadesimal? 43, Pak. 43. 3. 43. Oke. Yang lain paham? Yang lain pahamkah? Sama caranya ya, tetapi pembaginya yang berbeda. Sekali lagi, caranya adalah bilangan desimalnya dibagi dengan bilangan dasar dari bilangan yang mau dicari. Karena yang mau dicari adalah heksa, berarti bilangan dasarnya adalah 16. Berarti di sini pembaginya 16. 67 bagi 16 itu kan 4. Ya. 4-nya kita tulis di sini. 4 kali 16 kan 64. Berarti sisa 3 di sini. Oke, jadi di sini 16, di sini 4, di sini 3. Nah, kemudian bagi lagi 4 dengan 16. 4 bagi 16 itu kan 0. 0 sisa 4. Sehingga bacanya dari bawah 43. Benar? Betul, Pak. Benar ya? Ya, 43. Betul.
Lanjut? Atau masih ada pertanyaan? Sama halnya kalau diubah ke oktal. Ya berarti pembaginya saja diubah menjadi 8. 67 bagi 8 berapa? Sisa berapa? Nanti hasilnya berapa? Bagi 8, sisa berapa? Dan seterusnya. Lanjut ya? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Nah, kalau tadi desimal, sekarang biner. Ya. Bilangan biner, bilangan yang berbasis 2, berarti dia hanya memiliki atau mengenal angka 0 dan 1. Ya. Nah, ini nggak perlu. Nah, sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Ya, artinya yang kemudian penerapannya adalah di perangkat-perangkat digital. Sistem ini juga dapat kita sebut dengan istilah bit, yaitu binary digit. Ya, binary digit adalah unit satuan terkecil dalam komputasi digital. Maka kita kenal istilah bit dalam satuan kapasitas biasanya ya. Kode-kode rancang bangun komputer, nah ini yang saya jelaskan tadi, ASCII misalkan ya, pengkodean ASCII, American Standard Code for Information Interchange, ya, standar yang ditemukan atau diciptakan oleh Amerika, standar pengkodean untuk interchange informasi, untuk pertukaran informasi. Ini menggunakan sistem pengkodean 1 byte. Nah, 1 byte itu terdiri dari, kalau di ASCII itu 7 bit. Ya, 7 bilangan biner. Ya. Oke. Nah, konversi bilangan biner ke bilangan yang lain. Yang pertama adalah desimal. Oke. Konversi bilangan biner ke bilangan desimal itu caranya cukup dengan mengalihkan dengan setiap bilangan yang ada dengan eksponennya. Ya. Misalkan 1110 itu sama dengan 1 kali 2 pangkat 3, tinggal dihitung saja. Oh, ini bilangannya ada 4, berarti pangkat tertingginya nanti 3. Jumlah bilangan kurangi 1. Ini bilangannya ada 6, oh pangkat tertinggi nanti 5. Nah, tinggal diurutkan dari depan. Ini berarti 1 kali 2 pangkat 3, 2 itu adalah bilangan dasar binernya. Bilangan dasarnya kan 2. Oke, jadi kalau dari bentuk bilangan lain ke bentuk desimal itu caranya seperti ini. Ya, oktal ya berarti bilangannya berapa dikali 8 pangkat urutan keberapa. Seperti itu. Heksa ya seperti itu. Ya. Nah, biner ke desimal caranya seperti ini. 1 kali 2 pangkat 3, ini 1 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 0. Nah, hasilnya dijumlahkan semuanya. Oke, 8 tambah 4 tambah 2 tambah 0. Hasilnya sama dengan 14. Apakah betul? Ya tinggal pembuktiannya dibalik saja. 14 desimal kalau diubah ke biner berapa? Ya, harusnya ini hasilnya. 14 bagi 2, 7, sisa 1 gitu kan ya. 7 bagi 2, 3, sisa 1. 3 bagi 2, 1, sisa 1. 1 bagi 2, 0. Ya, sisa berapa tadi? 7 bagi 2, 3, sisa 1, 3 bagi 2, 1, sisa 1, 1 bagi 2, ya 0. Ya, itu. Oh, tadi yang paling atas 0 ya harusnya ya. 14 bagi 2, 7, sisa 0 ya. 1, 1, 1, 0. Benar. Ya. Nih, biner ke desimal. Oh, ini langsung ke oktal ya. Bentar. Perasaan materi saya. Ini rupanya orientasinya hanya ke biner ya. Lebih
biner yang kemudian diubah menjadi desimal ya. Kalau biner ke bentuk yang lain gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Biner ke Ke oktal. oktal itu per 3 Pak. Hmm? Maksudnya itu dibagi apa ya? Full per 3. Ya, oke. Ya. Jadi kalau biner ke oktal, gimana ya menjelaskannya ya? Tadi ya di-split per 3 bilangan atau 3 angka. Contohnya ini. 1, 1, 1, 0. Nah, ini kan terdiri dari 4 bilangan gitu ya. Nah, maka kalau mau diubah menjadi oktal, kita tinggal pecah atau tinggal split dari belakang, dihitung saja 3 bilangan. 1, 2, 3, kemudian kita pecah. Nah, setiap 3 bilangan ini kemudian memiliki nilai oktal. Ya. Jadi kalau oktal itu paling pol itu kan 111. Hitungnya gimana ya? Tinggal dikalikan saja 1 kali 2 pangkat 2 gitu ya. 4 tambah 2 tambah 1 itu kan 7. Bilangan oktal kan paling tinggi 7. Jadi setiap 3 bilangan biner ini ya, itu akan menghasilkan nilai 0 sampai dengan 8. Sampai dengan 7, sorry. 0 sampai dengan 7. 000 itu 0, 001 itu 1. Caranya sama seperti ini. Oke. 010 itu 2. 010 kan berarti 0 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 0. 0 tambah 2 tambah 0, 2. Ya. Sampai 111. Nah, setelah itu udah pol. Ya, berarti jadi 2 digit seperti ini. Ini kalau seperti ini 2 digit. Jadi kalau bilangan binernya lebih dari 3 digit, ya, 3 bit, ya, maka dia pasti hasilnya lebih dari 2 digit desimal seperti ini. Nah, kalau menjadi oktal, ya tinggal dipecah saja per 3 bilangan. Berarti di sini ya pemisahnya ya. 110 itu berarti kita bisa hitung 1 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1. 4 tambah 2 berarti 6 gitu ya. Oke. Nah, 1 ini tadi seperti yang ditanyakan tadi, bisa kita kalau bingung kita tambahkan 02 di depannya. Ya, supaya genep 3. Genep kok 3, maksudnya supaya lengkap 3 ya. 001. Nah, 001 kan berarti 0 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Berarti hasilnya ya 1. Ya, sehingga 1110 itu kalau diubah menjadi oktal menjadi 16. 16. Bisa nggak kira-kira membayangkan? Di materi ini tidak ada sih. Insya Allah Pak, bisa Pak. Saya. Jadi kalau oktal, biner ke oktal itu dipisah atau di split per 3 digit dari belakang. Nah, kalau biner ke heksadesimal itu di split per 4 digit. Ya. Contoh ini 1110 itu ya sudah 4 digit ini nilainya berapa nih? Tinggal dikalikan saja, berarti 1 kali 2 pangkat 3 gitu ya. Sama hasilnya ini 14. Tapi heksa kan tidak kenal 14. Bukan tidak kenal, maksudnya bilangan dasarnya kalau 14 itu kan tadi berapa? Atau apa 14? Ya 14 itu Jadi 1110 itu sama dengan Anda silakan nanti buat urutan dari atas ke bawah ya. Dari mulai 0000, 0001, 0010. Jadi gerakannya kalau kita buat 4 kolom gitu ya. Kolom pertama itu berarti untuk bilangan paling depan, kolom terakhir, kolom keempat itu untuk bilangan paling belakang gitu ya. Nah, urutannya
di kolom paling belakang itu Anda buat deret angka, karena heksadesimal kan ada 16 baris berarti nanti ya. Oke. Nah, Anda mulai dari kolom paling belakang itu Anda buat bilangan 0 dan 1 selang-seling satu kali gitu ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Jadi 0 1 0 1 0 1 0 1 selang-seling satu kali gitu ya. 01 01 01 sampai 16 kali. Sampai 16 baris, bukan 16 kali. Oke, itu kolom keempat. Kolom ketiga, kalau kolom keempat tadi selang-selingnya satu kali, kolom ketiga itu 2 kali. 0 0 dimulai dari 0 ya, selalu dari 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1. Ya, selang-seling 2 kali. Terus kolom depannya lagi, kolom kedua berarti ya selang-seling 4 kali. 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1. Paling depan, kolom paling depan itu selang-seling 8 kali. Oke. 0 0 0 0 0 8 kali, 1 1 1 1 8 kali. Jadi 16. Jadi kalau di logika, kolom paling belakang itu kan 2 pangkat 0 nih ya. Nah, makanya selang-selingnya 1 kali. 2 pangkat 0 itu kan 1. Selang-seling 1 kali. Kolom berikutnya 2 pangkat 1. Kan 2, selang-seling 2 kali. Kolom depannya lagi 2 pangkat 2, 4, selang-seling 4 kali. Kolom paling depan 2 pangkat 3, selang-seling 8 kali. Nah, itu nanti akan menghasilkan sebuah tabel deret heksadesimal. Nah, paling atas 0000 kan otomatis kan. Nah, itu adalah nilainya 0. Tinggal diurutkan ke bawah 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 A, B, C, D, E, F. Nah. Oke, seperti itu. Nah, contoh yang kedua ini, bilangan heksanya berapa? Ada yang bisa menghitung? Heksa ya, Pak? Ya, heksa. Biner ke heksa, soal yang kedua. Tiga tujuh, Pak. 37. Ini siapa ini dari tadi yang jawab? Maulia, Pak. Maulia. Oh iya, saya lupa belum absennya. Bentar. Ini udah diajarkan sama Bu Pinky juga nih, Pak. Sudah ya? Oke. Iya. Jadi saya tinggal ngasih soal ya, kalau udah diajarkan ya. Udah gitu, Pak. Diulang kembali juga. Ulang kembali. Bentar, saya sambil absen ya. Oke, itu biner ke bentuk yang lain. Berarti artinya 110111 itu kan tadi 37 heksa. Berarti 37 heksa itu sama dengan nih 55 desimal. Caranya gimana tadi untuk membuktikan? Ya ini diubah ke heksa, tadi ya dibagi dengan 16. 55 bagi 16, 3 kan ya, hasilnya kan 48.
3, sisa berapa? Sisa 7. 3 bagi 16, 0 sisa 3, sehingga hasilnya 37. Oke. Oktal. Berarti bilangan dasarnya 8, dia mengenal angka 0 sampai dengan 7. Contoh, di sini 355 oktal, itu kalau dikonversi menjadi bentuk desimal, caranya sama seperti biner ke desimal tadi dikalikan dengan bilangan dasarnya untuk eksponen, ya seperti ini. Kalau desimal ke oktal gimana caranya? Tadi biner ke oktal sudah ya, desimal ke oktal juga sudah. Gimana caranya tadi? Gimana Pak? Desimal ke Kalau oktal. desimal ke oktal Dibagi 8. dibagi 8 diambil sisanya, ya. Desimal ke kok desimal, oktal ke biner Diambil per satu-satu ya. Hmm? Terus dibagi 2. Satu-satu, maksudnya gimana Mas? Itu kan 3, 5, 5. Satu-satu Oke. Pak. Oke, terus Kan dari belakang 5 bagi 2, dibagi 2, gitu-gitu Pak. 5 bagi 2. Ya dibinarkan Oh, bilangan. dibinarkan. Coba 355 oktal berapa biner? Tiga lima oktal berapa biner? Coba Pak. Ya, silahkan. Maulia. 1, 1, 1, 1, 1, Mm-mm. 0, 1, Mm-mm. 1, 0, 1. Ya, 11, 101, 1, 0, 1, 101. Jadi tadi tinggal dibalik aja. Kalau tadi kan dari biner ke oktal ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau oktal ke biner ya, berarti 5 itu binernya berapa? 5 itu kan 4 tambah 1. Kan tadi deretannya 1, 2, 4, 8 gitu kan ya. Nah, kalau 5 kan hanya bisa diperoleh dari 4 tambah 1. Oke. Berarti 01, 01 itu kalau 4 digit. Kalau 3 digit ya berarti 101. Ini 101, ini sama 101. 3 itu kan berarti 2 tambah 1. Berarti ya 1, 1. 11, 101, 101. Oke. Oktal ke heksa. Gimana? Dibinarkan dulu ya Pak. Ya, cara Iya. paling gampang dibinarkan dulu. Oke. Dibinarkan dulu itu cara paling gampang. Didesimalkan dulu juga boleh. Baru diubah menjadi heksa. Paling gampang biner tadi. Tadi kan kita sudah dapat nilainya ya. 11, 101, 101. Nah, itu binernya. Kemudian baru diubah menjadi heksa, berarti dipecah 4 digit 4 digit. 1101 kan berarti ya belakangnya 1101 kan. 1101 itu berarti 8 tambah 4 tambah 1, 13. Berarti D ya. 13 itu D. Oke, depannya berarti 1110 ya kan? 8 tambah 4 tambah 2. Berarti 14. Berarti hasilnya adalah ED. 355 oktal itu sama dengan ED heksa. Benar nggak? Atau saya keliru? Saya nggak pakai rata-rata nih. Betul Pak. Betul ya? ED. Heksa. Oh ini contohnya. Ini contoh penjelasan yang tadi ya.
Jadi dari biner ke oktal itu seperti ini. Maka kebalikannya, kalau oktal ke biner ya kita yang penting tahu ini ya 5. 5 itu 4 tambah 1 berarti 1, 0, 1. Kok bisa? Ya kan tadi ini 1, ini 2, ini 4. Ya, 1, 2, 4. Kalau oktal itu 1, 2, 4. Nah, tinggal kita ambil saja yang nilainya 1. Oh, ini berarti 1, ini 4. 4 tambah 1, 5. 3 itu berarti 2 tambah 1. Berarti kita butuh yang belakang dan yang tengah. Gitu aja sebenarnya. Oke. Heksa. Heksa itu bilangan dasar 16, 0 sampai 9, A sampai F. Ya, konversinya kalau heksadesimal ke bentuk desimal itu ya sama dikalikan dengan bilangan dasarnya kemudian dipangkatkan bentuk eksponennya ya. Contoh ini 3A heksa itu kalau mau diubah menjadi bentuk desimal itu sama dengan 3 kali 16 pangkat 1 ditambah 10. 10-nya dari mana? 10 itu adalah A. Kan setelah 9 itu kan 10. Nah, ini A. Ya. Nah, itu 10. 10 kali 16 pangkat 0. Berarti 48 tambah 10. Oke. Kalau menjadi biner, sama dengan oktal jadi biner tadi. Bedanya, kalau heksadesimal berarti setiap bilangan heksa itu memiliki 4 deret biner. Kalau oktal kan tadi 3 ya. 3 angka, kalau heksa itu 4 angka. A, 10. Kalau kita susun formatnya, kalau oktal tadi kan hanya terdiri dari 3 angka, berarti 4, 2, 1. Kalau heksa itu 8, 4, 2, 1. Oke. Kalau 10 itu kan berarti hanya bisa diperoleh dari 8 plus 2 dari format 8, 4, 2, 1 tadi ya. Dengan cara yang lain nggak bisa ya, hanya 8 tambah 2. Berarti 1, 0, 1, 0. Kan ya. Oke. 1, 0, 1, 0. Nah, 3 berapa? 3 itu kan berarti 2 tambah 1. Ya berarti 1, 1. Berarti 1, 1, 1, 0, 1, 0. Gitu ya. Nah, otomatis kalau ke bentuk oktal, ya tadi hasil binernya kita tinggal pecah atau kita split jadi 3 angka, 3 bilangan per 3 bilangan. 1, 1, 1, 0, 1, 0 berarti per 3 bilangannya kita ambil dari belakang. Ya. 0, 1, 0 berarti kan 2. Ya. 1, 1, 1, 0, 1, 0. Berarti depannya adalah 1, 1, 1. Gitu. Oke, ini ya ilustrasinya ya. Kalau biner dengan heksa hubungannya ya seperti ini. Kalau biner dengan oktal tadi kan ya supaya lebih jelas. Jadi kalau biner dengan oktal itu pecahannya adalah 3 seperti ini ya. Nah, setiap bilangan oktal itu terdiri dari 3 bilangan biner. Kalau heksa, setiap bilangan heksa terdiri dari 4 bilangan biner. Caranya tadi yang saya gambarkan ya, buat tabel ke bawah 16 baris ya. Cara menyusunnya tadi. Selang-seling 1 kali, selang-seling 2 kali, selang-seling 4 kali, selang-seling 8 kali. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Yang lain gimana? Apakah bisa paham? Kalau ada yang bingung silakan tanya aja, nggak apa-apa. Gampang ya? Masih gampang ya?
Gani orang jawab. Gampang beneran apa? Gampang nggak? Oh, anak saya yang jawab gampang katanya. Kalau masih 2 digit itu Pak, Mm-mm. ya mending lah. Tapi kalau udah heksa dibolak-balik, Contohnya ya gimana? itu Bisa dibolak-balik gimana maksudnya? ya kan udah pembagiannya udah banyak gitu loh. Ya tergantung dari heksa ke bentuk apa nih? Dari desimal ke heksadesimal misal. Mm-mm. Caranya gimana? Ayo. Hmm. Desimal ke heksadesimal. Caranya dibagi Dibagi dengan 16 kan? Ya. dibagi 16 ya. Iya. Nah, iya pembagiannya kan banyak gitu. Oh, kalau Pembagiannya bilangannya banyak gitu ya. Misalkan Iya. 1 juta sekian gitu ya. Ya, itu berarti tinggal melatih kesabaran. Ya. Prinsipnya caranya paham ya. Nggak mungkin saya ngasih soal. Jawa paham Pak. Nggak mungkin saya ngasih soal sampai seperti itu, nggak mungkin. Ya paling pol-pole 5 angka lah. Gitu ya. Nggak apa-apa Pak, masih ada kalkulator. Ya. Ya, nggak apa. Masih ada teman yang lain bisa nyontoh gitu. Ada yang lain? Gampang. Tinggal personal mandirinya aja paling Pak. Iya, betul. Tinggal ketelitian, ya, ketelitian menghitung maupun menulis, gitu ya. Misalkan harusnya 110, ternyata lagi mikirin yang lain selip, misalkan jadi 101, ya otomatis salah, gitu ya. Jadi kemampuan menghitung dan kemampuan menulis, ketelitian menghitung dan ketelitian menulis. Tentang materi tidak ada yang perlu ditanyakan, yang misalnya ada yang masih bingung caranya misalnya. Kalau saya perhatikan dari tadi lancar jawabnya, berarti harapan saya paham semua. Insya Allah paham Pak. Oh, paham ya? Kemarin udah pernah sih. Oke. Kalau misalkan saya kasih pertanyaan, tolong dikonversikan 18 oktal ke desimal. Belas Pak. Ya, 18 oktal ke bentuk desimal. 8 ini nggak kehitung kan Pak? Nanti. Kita hitung gimana? Maksudnya kan oktal kan mengenal 0 sampai 7. Nah, berarti jawabannya 1. Jawabannya 1. jawabannya 1. 1. Ya salah. Oktal ke desimal. 18 oktal konversikan menjadi desimal. Berapa? Waktunya 5 detik lagi. Berapa? 18 oktal berapa desimal?
Ayo, katanya udah jelas. Satu salah, Pak. Satu. Eh? Satu salah Salah ya. toh, 18 oktal masuk 1 desimal. 1 oktal itu baru 1 desimal. Kalau 18 oktal, ya waktunya habis. Berapa Mas? Mas Maulia? Kayaknya mau jawab. Udah, Pak. Kayaknya 1-0. 1-0. Bukan. Ayo, harus teliti ya. Ya hasilnya jawabannya ya soalnya yang salah. Jadi nggak bisa dikerjakan, bukan 1. Nggak bisa di 8-nya dihilangkan. Artinya kalau 18 oktal ya tidak bisa diproses menjadi desimal. Kenapa? Karena oktal tidak mengenal angka 8. Nah, jawabannya harusnya seperti itu. Tidak bisa dikerjakan atau soalnya salah ya karena bilangan oktal tidak mengenal bilangan 8. Nah, harus kritis dong. Ya, pertanyaannya jebakan, bro. Iya, pertanyaan jebakan. Ya, anak komputer ya logikanya harus jalan. Ya. Sama halnya kalau ditanya 1 tambah 1 berapa? Ayo. 1 tambah 1 berapa? Di Dua, komputer Pak. atau Cuman gimana, kalau Pak? di komputer hasilnya 1, Pak. Oh, ya. Ya, jawabannya harus kritis ya, harus terstruktur cara menjawabnya ya. Ya tergantung, Pak. Kalau apa anak SD ya pasti 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau mahasiswa komputer ya tergantung tipe bilangannya, Pak. Itu toh. Satunya bilangan apa nih? Kalau satunya adalah masing-masing desimal ya berarti 1 tambah 1 2. Tapi kalau satunya 1 biner, 1 tambah 1 ya 10 gitu kan. Ya, tergantung jenis bilangannya, tipe bilangannya. Ya. Ada juga yang jawab 1 tambah 1 3. Nah, itu bisa nggak dijelaskan secara ilmiah? Nah, gitu loh. Nggak 1 ketemu 1 bisa jadi 3 toh, Pak? Nah, kan ada yang jawab seperti itu. Bisa kalau Ya. bisa, Pak. Iya. Satu sama 1 bisa jadi 3. Nah, iya. Cewek sama cowok ya, Pak ya. Nah, iya. Ya, itu jawabannya tukang beca kalau itu ya. Kalau anak komputer ya tadi tergantung tipe bilangannya. Kalau dia bertipe teks berarti jadi apa? Kalau Anda satunya masing-masing teks ya 1 ditambahi dengan 1 ya jadi 1 gitu ya. Tidak dibaca 11 tapi 1 karena dia teks. Oke, gitu ya. Oke, Pak. Ya. Ya. Oke, berarti selesai untuk malam hari ini. Kalau kayaknya sudah paham ya. Berarti untuk sistem bilangan dan konversinya sudah kita pahami, tinggal nanti bagaimana penerapannya ke digital, ke sistem digital. Ya, jadi nanti arahnya adalah ke masing-masing bentuk gate, ya, bentuk gerbang, ya, di mana setiap gerbang itu akan memproses input menjadi output. Nah, input dan outputnya itu ya berupa bilangan biner. Ya, misalkan gerbang OR. Gerbang OR itu kalau inputannya kakinya 2, masing-masing inputnya 1 dan 0, itu hasilnya berapa? Nah, hasilnya ya biner juga. Ya. Oke, itu untuk malam hari ini. Terima kasih. Oh, saya cek dulu absennya ya. Ada yang live nggak tadi? Rafiq ada ya?
Tadi ini yang sudah saya Ada, Pak. rekap, Rafiq, Miftahuddin, Adita Zulfa. Adita Zulfa itu cowok ya? Coba, Pak. Cowok semua Cowok, nih ya. Pak. Muhammad Haris, Gazi, Fadlan, Taufik Aziz, Taufik Fajar, Ahmad Satriani, Maulia, Rehan. Adakah yang terlewat? Jadi kalau saya di sini view-nya hanya view materi gitu ya. Jadi saya mungkin terlewat di Google Google Meet-nya. Barangkali ada yang terlewat. Tidak ada ya, sudah semua ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak.